Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Masih salah. Maaf ya Pak, kalau bisa saya minta waktu Bapak sebentar. Saya di sini ada tugas dari calon guru penggerak. Saya ambil kasus 4. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Gini Pak, dalam kasus 4 ini Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, Abdul, di depan pintu kelas 8. Bapak Anwar namanya. Pak Anwar ini ayah orang tua dari Abdul, Pak. Kemudian ayah Abdul itu mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan dilakukan bila misalkan Bapak berada pada posisi Pak Budiman? Nah, jadi dalam cerita tersebut Pak Anwar datang ke sekolah depan pintu Pak, sambil membawa parang, berteriak-teriak memanggil anaknya untuk diajak pulang membantu bapaknya panen tambak ikan. Kalau menurut pendapat Bapak gimana itu Pak? Terima kasih. Iya. Menurut pendapat saya, kalau saya sebagai Pak Budiman, pertama-tama langkah saya, murid-murid saya tenangkan dulu. Oh iya. Setelah itu saya bawa Yang takut tadi ya Pak ya? ya, supaya anak itu tidak ada takut, saya tenangkan dulu. Setelah itu kita temui bapaknya Adul tadi yang di muka Depan kelas, iya. di depan kelas. Terus kita bawa ke kantor. Kita bawa ke kantor. Ya, sambil kita bicara-bicara sebentar, sambil kita beri minum supaya hatinya di. Iya. Setelah itu apa kita tanya kedatangan Bapak ke sini. Nah, setelah dijelaskan apa kita intinya itu misalkan ingin membawa si Adul, kita beri penjelasan apakah malam tadi atau sebelumnya itu sudah Komunikasi komunikasi Oh, iya. dengan si Abdulnya antara orang tua sama Pak Anwar sama Abdul Pak ya? akan memanen apa tadi Tambak ikan. Kalau masalahnya misalkan orang tua saya dulu belum, nah nanti kita bisa bicara sama si anaknya. Yang penting Bapak artinya lain kali jangan bawa barang-barang seperti ini Pak, karena apa? Anak-anak yang lain ketakutan Pak, kami Betul, juga takut Pak. Iya. Jadi kalau intinya ngobrol, nanti saya akan memuji. Kalau masalahnya panen. Setelah itu Pak sebagai orang tua saya tadi kan di kantor kita ke kelas membujuk si Abdul. apa masalahnya. Bapaknya Abdul ikut nggak Pak? Tidak usah. Oh iya. Di kantor aja. Di kantor aja. Nah, Jadi Bapak aja ke kelas. ke kelas menemui si Adul apa masalahnya. Iya. Nah, yang intinya kita mengizinkan sama Adul karena apa? Cuma sewaktu-waktu aja kan. Iya. Pulangnya besok masuk, tapi tugas tetap dikerjakan ya. Oh, iya. Boleh pulang, bantu orang tua, tapi dengan kita beri tugas. Oh. Itu sekiranya pendapat saya kalau saya di posisi Pak
Budiman. Betul Pak. Saya setuju Pak dengan pendapat Bapak. Karena kan di desa kita ini mata pencarian masyarakat itu rata-rata sebagai nelayan. Nah, pertama. Yang kedua, faktor ekonomi. Rata-rata kan rendah Pak. Ya, sama pendidikan tadi ya. Yang ketiga adalah faktor SDM masyarakatnya. Yang namanya desa terpencil kan mata pencarian masyarakat itu sangat rendah. Kadang-kadang diperlukan anak itu membantu orang tuanya. Betul kata Bapak. Saya setuju Pak. Cuman bukan setiap hari, tapi kan kata Bapak tadi cuman sewaktu-waktu. Seperti hari itu kan boleh pulang, tapi tetap dikasih tugas kan. Bagus Pak seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Dalam wawancara barusan terhadap rekan kerja saya tadi, adapun tanggapan yang dapat saya sependapat dengan rekan kerja saya tadi, karena di mana desa, terutama desa kami, desa Muara Arai adalah tempat yang terisolir, tertinggal, terpencil, jauh dari kecamatan maupun kabupaten, karena dia berada di posisi pedalaman. Ya, kalau dilihat dari peta, memang peta itu dekat dengan kabupaten karena kami adalah di ujung kecamatan Karakuala. Kami berbatasan dengan desa Danau Ganting. Danau Ganting itu kecamatannya Dusun Selatan, jadi ujung sama ujung begitu, jadi agak jauh sih. Nah, karena hal tersebut desa terpencil, maka mata pencarian kan rata-rata nelayan, orang tua mereka sebagai nelayan, maka berarti rata-rata mata pencarian penduduk tersebut menghasilkan minim gitu, karena ikan yang mereka dapat belum tentu dapat banyak gitu. Saya sependapat dengan rekan saya tadi karena beliau mengatakan dibolehkan saja pulang waktu itu, tapi diberikan tugas, tapi bukan tiap hari, cuman waktu itu aja. Selain itu kan sebelumnya dibolehkan pulang, orang tua si Abdul itu diajak ngobrol dulu, dikomunikasikan apakah sudah ada komunikasi dengan Abdul tadi malam tentang membantu ayahnya panen tambak ikan itu. Kemudian itu kan belum pasti komunikasi itu kelar gitu, karena apakah Abdul itu seharusnya ditanyakan dulu. Abdul itu misalkan ada tugas hari ini, jadi mau tidak mau dia harus turun ke sekolah ngantar tugas, tapi karena ayahnya bawa parang ke sekolah, jelas saja anak itu takut gitu. Kebetulan saya sependapat dengan rekan kerja saya tadi. Kemudian masalah prinsip yang menjadi landasan berpikir rekan kerja saya tadi, saya rasa pemikiran berbasis hasil akhir. Saya rasa landasan berpikir beliau ke arah sana. Kemudian pengambilan keputusan rekan Anda dengan Anda sendiri, kalau ditanyakan seperti itu, saya sependapat. Karena perlu diajak orang tua tersebut untuk komunikasi dulu, permasalahannya apa, terus bagaimana. Akhirnya diputuskan si Abdul boleh pulang membantu orang tuanya, tapi dengan memberikannya tugas di rumah. Nah, jika ditanyakan kembali mengapa saya berpendapat seperti itu tadi saya bilang, karena di desa tidak bisa kita buat aturan yang sebagaimana di kota. Di kota memang kalau anak itu sekolah, tidak jam pulang tidak bisa pulang, pagar dikunci dan sebagainya. Kalau di desa elastis, kalau kita membawa aturan itu baku, maka orang tua justru akan bertentangan dengan orang tua. Jadi bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Sekolah tetap jalan, orang tua bisa mensupport anaknya, meskipun sesekali kan tidak tiap hari juga dia minta bantu gitu.
Nah, kadang-kadang aja, nah, maka dari itu ya diperbolehkan waktu itu aja si Abdul itu pulang. Saya sangat sependapat dengan rekan saya tadi. Demikian tugas calon guru penggerak ini saya buat pada modul 3.1 untuk memenuhi pada LMS. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.